Saudara yang kekasih, tema yang akan saya sampaikan pada petang hari ini adalah luar biasa. Saudara, seringkali saya katakan pada hari Jumat Agung atau peringatan Passover, ini adalah peringatan perjamuan kudus yang paling besar. Kita mengadakan perjamuan kudus setiap minggu, baik di sini maupun di Jogja, saudara. Dan dari 52 kali perjamuan kudus, saudara, ada satu yang paling besar, yaitu perjamuan kudus pada Jumat Agung hari ini. Saudara, ya, itu sebab kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dia, seperti yang tadi telah kita lihat visualisasi dan dramatikalnya secara sederhana, dia telah mengalami penyengsaraan. Dia bukan menerima kesengsaraan. Dia mengalami penyengsaraan, pemiskinan, penghinaan, penghancuran nama baik, dan segala identitas dan integritas dia dicoba untuk dihancurkan. Bisa tubuhnya, karena memang dia merelakan buat saya dan buat saudara. Dia berkata kepada Bapa, biarlah kehendakmu Bapa terjadi. Aku minta supaya cawan ini, cawan dosa yang aku harus minum, kiranya kau lewatkan daripadaku. Tetapi di atas semuanya ini, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Saya mau tanya, cawan itu lewat atau diminum? Atas perintah Tuhan. Dan dia telah merelakan dirinya. Dia meminumnya, saudara. Dan itu sebab penyengsaraan terjadi, saudara. Dan segala sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, kedahsyatan kengeriannya, cipratan darahnya, tercabutnya dagingnya dari tubuhnya. Orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, dia telah menyerahkan semuanya. Dan saya yakin semua kita yang hadir pada petang hari ini, kita akan mengalami, kita akan menerima segala sesuatu yang dahsyat dari Dia. Karena Dia telah membayar semuanya. Supaya saya merdeka, saudara merdeka dari semua hukuman dan kutukan dosa. Dan bahkan dari semua keadaan yang saat ini kita alami negatif. Saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan mustahil dalam hidup kita. Di bidang keuangan barangkali, saudara menganggap bahwa apa yang saudara mengalami kebutuhan yang besar, ataupun sesuatu hutang yang dalam nilai yang besar, atau sesuatu keadaan yang membuat saudara sudah mengalami kegagalan. Sekaranglah waktunya engkau menerima dari Tuhan pembaharuan, pemulihan, dan diberikan kembali kepada saudara. Semua yang saudara hilang, semua yang tidak ada lagi pada saudara, Dia siap memberikan bila saudara siap menerima firman-Nya. Katakan, bila saya siap menerima firman, saya menerima kembali segala yang tidak ada pada saya, diberikan kembali. Bila saya belum memiliki, inilah saatnya. Dosa saya diampuni, sorga dibuka. Ketika meninggal saya masuk ke sana, dan semasa saya hidup di sini, semua hal akan diberikan kepada saya yang menjamin dan memuliakan saya. Amin. Saudara, kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi ya? Seringkali anak-anak Tuhan masih kurang saja. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan peringatan Jumat Agung atau Passover atau Paskah, saudara. Dari kata Passover itu melewati, dalam bahasa Belanda Pasen, melewati, dan dalam bahasa Indonesia Paskah. Kita dilewati dari malapetaka, kita dilewati daripada segala sesuatu yang akan membuat saya dan saudara masuk neraka. Bukan cuma masuk kubur, tetapi masuk neraka. Saudara bisa bayangkan? Saya tidak bisa bayangkan. Tidak ada seorang pengarang yang keji, seorang pengarang yang sangat sadistik, yang bisa membayangkan
isi neraka tidak ada. Terlalu dahsyat. Itu sebab kalau semua kita yang hadir dan di luar sana saudara-saudara mengharapkan untuk masuk ke sorga, maka saudara petang ini wajib memperhatikan firman apa yang saya akan sampaikan. Dan saudara harus pulang dengan satu keyakinan bahwa hidup saudara ada di dalam perlindungan, di dalam lumuran darah daripada anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan berikut ini apa yang akan saya sampaikan. Passover, katakan Passover, Paskah. Oleh korban Yesus, saya ditentukan menjadi anaknya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, marilah terimalah korban Yesus. Cinta kasihnya. Kita tadi telah menyaksikan bagaimana Barabas itu dibebaskan dan Yesus disalibkan. Saudara, itu bukan sesuatu kehendak daripada orang banyak. Itu kehendak Allah. Katakan, itu kehendak Allah. Saudara, itu sebab karena Yesus merelakan dirinya untuk membayar dosa dan hukuman mati Barabas, dia menggantikannya. Saudara, dengan cara bagaimana? Dengan cara rakyat Yahudi itu semuanya mengatakan, salibkan dia, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas. Coba, apakah Yesus sakit hati? Tidak. Saya kasih tahu, Yesus tidak sakit hati. Karena memang dia menghendaki demikian. Katakan, karena Yesus menghendaki demikian. Para kekasih, saya mau tanya kepada saudara, tolong dijawab. Petang hari ini, apa sih kehendak Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Apa? Membiarkan saudara masuk hukuman di neraka? Atau membebaskan saudara dari neraka? Siapa yang mengatakan membebaskan saya dari neraka? Katakan, Tuhan membebaskan saya dari neraka. Mulai malam ini, saya pegang janji itu. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, saya ingin kita semua memperhatikan apa yang saya akan sampaikan. Ada 3 buah ayat, yaitu Efesus 1 ayat 4, 5, dan 7. Ya, belum ditulis di sini, tapi pada slide yang lain saya sudah tuliskan. Efesus 1 ayat 4, 5, dan 7, saya undang kita bangkit berdiri, dan kita akan membacanya bersama. Efesus pasal 1 ayat 4, 5, dan 7. Siap? 1, 2. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara mempelajari 3 buah ayat ini. Dan 3 buah ayat ini harus kita pahami benar. Supaya kematian Yesus, bayaran yang luar biasa mahal, itu tetap ada pada pribadi saudara. Bahkan kalau saudara sebagai orang tua dan saudara sungguh-sungguh mempersembahkan hidup saudara kepada Yesus, anak cucu saudara juga akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Amin. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan firman berikut ini. Para kekasih, pertama saya ingin menanyakan why. Kenapa, saudara? Kenapa
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu sebab dia merelakan mati, daging dan darahnya, yang setiap kali perjamuan kudus kita makan dan kita minum. Saudara, itu membuat saya dan saudara kudus. Katakan, saya kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Saudara, itu wow banget. Saya dan Anda tidak bisa membayar dengan berapapun kekayaan yang saudara miliki. Bahkan Yesus berkata, seluruh dunia sekalipun tidak akan menebus dosamu, tidak akan membayar nyawamu, sekalipun engkau mempunyai seluruh dunia. Saudara, dengarkan benar-benar. Dia rela mati supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Jadi kita sudah tahu ya kenapa kita memperingati Paskah ataupun Passover ini atau Jumat Agung. Ya saudara. Efesus pasal 1 ayat yang keempat, sekali lagi kita baca. 1, 2. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Ya, kita potong sekian ini. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah yaitu Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Gak masuk akal sama sekali. Sangat tidak masuk akal. Bahwa kita ini sudah dipilih sebelum Tuhan Allah menciptakan alam semesta. Mana mungkin, saudara. Jadi ini merupakan sesuatu frase yang luar biasa dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum Allah menciptakan alam semesta, Dia sudah memilih kita. Yaitu siapa yang akan lahir dalam dunia dari segala bangsa, pada generasi apa dan pada zaman apapun. Sejak Adam dan Eva diusir keluar dari Taman Firdaus. Dan dua malaikat pada dua jalan, saudara, menyilangkan pedang apinya supaya Adam dan Eva tidak masuk lagi ke dalam. Karena di luar sana mereka mengalami kesengsaraan yang dahsyat. Saudara yang kekasih, saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Kenapa kita memperingati Jumat Agung? Jawab, supaya apa? Supaya apa? Katakan, supaya saya kudus, tak bercacat di hadapan Allah Bapa. Yang yakin demikian, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, kalimat ini dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Saudara, jadi kita melihat di sini bahwa Dia memang benar-benar memilih kita dari sejak sebelum fondamen daripada alam semesta diletakkan. Saudara, Tuhan sudah memilih saudara. Jadi kalau sekarang saudara susah, sekarang saudara terpuruk, sekarang sudah merasa lebur dan hancur, maka saudara harus kembali pada firman Tuhan. Saudara harus berkata, Bapa, ternyata sebelum Engkau menciptakan dunia, Engkau sudah memilih hamba. Ini sesuatu yang dahsyat Tuhan. Itu sebab hamba sekarang dalam keadaan sedemikian. Tidak ada harapan, hamba tidak kuat untuk bangkit kembali. Sekarang hamba persembahkan hidup hamba dalam tangan-Mu. Maka Tuhan akan turun tangan. Kenapa? Karena saudara dan saya dipilih. Setelah sekian ribu tahun, Dia tahu semua yang Dia tetapkan akan menjadi anak-anaknya. Dia sudah menetapkan sebelum kita dilahirkan. Katakan, saya harus besar hati. Karena fakta ini, sehingga mulai malam ini, saya harus mampu menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Amin.
Saudara, itu sebab just as he chose us, sama seperti dia memilih kita sebelum fondasi bumi daripada dunia ini diletakkan. Coba, berarti saudara, kalau saya sekarang umur sekian, saudara umur sekian, saudara mesti tahu, saudara, bahwa Tuhan itu sudah terlanjur memilih saudara. Katakan, ini fakta yang dahsyat. Saya mulai terbuka pikiran saya bahwa saya sudah dipilih sejak saya belum lahir. Saudara, tidak masuk akal kan? Ilmu manapun, ilmu biologi tidak kena. Belum ada apapun di dalam kandungan si wanita. Tapi Tuhan kok sudah milih kita. Saudara, ilmu apapun, scientific seperti apapun. Saudara, orang sekarang sudah mulai merancang genetika yang baru. Saudara, bagi menciptakan, ya saudara, in vitro, di dalam tabung-tabung percobaan, di laboratorium bioteknologi, saudara, ingin menciptakan bayi dari bukan karena pertemuan spermatozoa dan sel telur, saudara, dan itu dahsyat. Beberapa tahun yang lalu para ahli-ahli bioteknologi mengatakan itu mustahil. Sekarang mereka ingin membuktikan tidak mustahil. Saudara, kita tidak perlu tahu di negara, ada 2 negara di dunia sudah membuat percobaan in vitro di dalam tabung percobaan. Dan berhasil. Saudara, itu mengerikan. Pada zaman antikristus nanti, semua orang Kristen yang tertinggal di dunia, mereka akan disiksa oleh siapa? Oleh makhluk-makhluk yang bernama MANUSIA, manusia buatan, yang sangat kejam, yang otaknya dikendalikan dari markas-markas dan pos-pos antikristus. Saya mau tanya, saudara mau tertinggal atau saudara mau diangkat oleh Tuhan? Mau tertinggal atau mau diangkat oleh Tuhan? Kalau saudara mau diangkat oleh Tuhan, saudara harus membayar harganya. Berapa banyak harga yang saudara harus bayar? Katakan, seluruh hidup saya. Saya mau tanya sekali lagi, saudara jawab ya. Berapa banyak harga yang saudara harus bayar? Saudara, seluruh hidup saudara. Karena tidak mungkin saudara separuh hidup. Separuh hidup saudara adalah saudara mati. Harus seluruh hidup saudara. Baru saudara hidup. Itu sebab saya ingin menegaskan pada saudara, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Please, perhatiin. Jangan sampai saya dan Anda undur dari Tuhan. Kalau sampai Tuhan marah dalam hidup saya, dalam hidup saudara, cilaka benar. Sudah nggak ada pengampunan lagi. Itu sebab saya ingin menganjurkan semua jemaat yang kekasih, dan semua saudara yang mendengarkan dan meretrieve khotbah saya dari YouTube untuk memperhatikan hal ini. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti, katakan berarti, hidup saya ini dahsyat di mata Allah. Amin. Sungguh dahsyat. Tidak main-main. Ini bukan permainan kata. It's the reality. It is the base of all the fact from the Bible truth that you and I have to be received from God. Everything that He has designed, He has created, and He wants every creator that He has already done. It is you and I, and so many people over there
all over the world, any age, and any country, and any race have to surrender to God. This is His will. Tetapi kalau ini mereka tidak lakukan, saudara, maka ayat kaidah ini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dihapus oleh Tuhan dari hidup saya dan dari hidup orang itu. Itu sebab orang yang sudah dipilih, katakan, bila saya sudah dipilih, secara tidak masuk akal, maka saya harus mempertahankan kepemilihan saya sampai saya mati. Demikian firman Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ya, dengan satu ayat ini saja saya berharap, saya berdoa, saya sudah minta supaya Tuhan yang berfirman pada malam hari ini. Saya yakin kalau saudara mendengar firman-Nya, saudara akan besar hati. Saudara akan merasa tersanjung. Saudara merasa sudah dibayar terlalu mahal. Saudara merasa tidak boleh undur. Saudara merasa dan menyadari saudara tidak boleh jauh dari Tuhan. Sampai saudara mati. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, permintaan dari Tuhan ini hanyalah supaya kita diselamatkan dan dimuliakan di bumi ketika masih hidup. Katakan, dimuliakan di bumi ketika saya masih hidup. Teristimewa, dimuliakan di dalam kerajaan sorga. Amin. Namanya saja Jumat Agung. Agungkan demi sorga, demi dunia. Saudara. Jadi Jumat Agung ini harus benar-benar kita agungkan hidup. Seluruh hidup kita persembahkan kepadanya. Kita memperingati Natal besar-besaran dan kita anggap itu perayaan yang paling besar. Tidak, itu perayaan nomor 2. Perayaan yang paling besar harusnya adalah Jumat Agung. Apa sebab? Sebab Dia membayar hidup saudara. Dia menyediakan sorga. Dan Dia tidak keliru memilih. Bahkan yang mau dipilih pun belum ada. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa cara Allah berpikir, cara Allah mencipta, itu dahsyat sekali. Kalau saya dan saudara percaya pada cara Allah, katakan, bila saya percaya pada cara Allah memilih, saya yakin seumur hidup saya tidak akan undur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kenapa kita mengagungkan demi sorga dan dunia? Saudara, siksa dan salib Yesus bagi kita, si pendosa, Dia tanggung. Itu sebab, saudara, Jumat Agung ini adalah tak ternilai harganya. Ketika saya dan saudara datang sowan kepada Dia, saudara mengutamakan untuk mencari Dia, yakinlah, saudara tidak sia-sia. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara tahu bahwa kalau seseorang dia menyerahkan beban-bebannya kepada Tuhan, dia harus sadar lebih dulu bahwa dia sudah dipilih sebelum dunia ada. Gak masuk akal, harus percaya. Katakan, tidak masuk akal, saya harus percaya. Itulah pelajaran pertama agar mujizat terjadi. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, apa saja yang hilang dari hidup orang yang berdosa? Saya ingin kita mulai jujur. Apa saja yang hilang? Saudara, saya hanya menuliskan sedikit, tetapi masing-masing mempunyai penjabaran yang sangat luas dan dalam.
damai. Banyak orang kehilangan damai dan mencari damai kemanapun. Sampai dikarangkan lagunya, dikarangkan dramatikalnya, saudara, untuk mencari damai. Tapi damai tidak didapat. Damai tidak bisa didapatkan pada sesuatu pesta atau pada sesuatu perayaan atau pada sesuatu sejumlah kekayaan, keberhasilan, kemuliaan yang saudara terima. Saudara, engkau tidak bisa menerima damai kecuali engkau makan perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Engkau baru bisa damai di dalam hidupmu. Sebab malam hari ini, perjamuan kudus ini paling besar. Korbannya sama. Anak domba Allah. Siapa korbannya? Anak domba Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Yang kedua, apa yang seringkali kita hilang? Yang berharga. Apalah tiap-tiap kita mempunyai parameter dan paradigma yang berbeda tentang sesuatu yang berharga. Saudara, mungkin bagi si A itu berharga demikian. Si B melihat, kayak gitu aja kamu hargai. Seperti harta yang besar. Aku sepele itu. Semua orang mempunyai standar sesuatu yang berharga itu apa. Kalau sampai itu hilang, saudara akan mencarinya kayak apapun. Dan kalau saudara tidak mendapatkan, itu akan membuat satu stigma cacat pada otak dan pada perasaan saudara. Saudara bawa sampai mati. Itu cacat. Cacat kebatinan. Karena saudara kehilangan yang berharga. Yang disepelekan dan dihina oleh orang lain. Tapi bagi saudara itu sangat berharga. Bila ada kasus ini dalam hidup saudara, persembahkan hidup saudara dalam tangan Tuhan. Dengan dalil Efesus 1 ayat yang keempat. Bapa, bukankah sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilih hamba. Dan sekarang hamba ada banyak atau beberapa kehilangan yang berharga di dalam hidup hamba. Tolong Bapa, karena Engkau telah pilih hamba, tolong selesaikan dan kembalikan kehilangan hamba tersebut. Anak-anak Tuhan, ini membesarkan hati saudara. Dan ini gara-gara karena Yesus telah disengsarakan dan telah disalibkan. Sehingga semua yang sudah bubar, gak ada jejaknya lagi untuk diharap. Saudara bisa katakan, Tuhan, saya tetap mengharapkannya. Kalau saudara meyakini bahwa Yesus mati buat saudara, untuk mengembalikan pilihan saudara dari sejak dunia belum ada tersebut. Kalau saudara percaya malam ini, saya yakinkan saudara, malam ini engkau menerima dari Bapa perkara-perkara yang dahsyat, lebih dari yang kau pikir. Dan saya yakinkan Anda malam ini, kapan? Malam ini, katakan malam ini, saya akan menerima kembali semua yang berharga dan sudah hilang demi nama Yesus. Amin.